ada ruginya, percaya saya. Namun, saya banyak mendengar, jalankan secondary gimana Pak Roni? Saya coba, saya gagal. Belum tahu dicoba atau enggak ya. Saya lakukan ini, saya tidak berhasil. Saya dapat listing susah. Setelah dapat listing, saya apa yang saya kerjakan sampai dengan bisa-bisa benar-benar terjadi transaksi, gimana caranya? Makanya, saya pikir, bikin acara ini dengan mengumpulkan 3 pakar yang saya perhatikan, uangnya, omsetnya benar-benar datang dari secondary. Jadi Anda ini akan mendengar 3 orang pakar yang uangnya itu, kehidupannya itu, uangnya semua transaksinya dari secondary. Bahkan nggak jalankan primary. Jalankan primary paling ipit-ipit. Ini makanya saya panggil pakarnya secondary property. Saya perkenalkan pertama yaitu Bapak Suwandi Hermawan. Ini orang Halo. luar biasa ini. Ini orang luar biasanya bukan main. Sorry. Ini uangnya ini luar biasanya bukan. Ini uangnya orangnya ini. Sebentar saya akan beritahu para agar Pak Suwandi, Pak Edi dengan Ibu Leni tolong speakernya di onin ya, karena Anda yang paling banyak ngoceh nanti ya. Jadi tolong di onin ya, Pak Suwandi, Pak Edi dengan Ibu Leni Cahyadi. Jadi pertama yang saya perkenalkan ini teman saya ini Pak Suwandi Hermawan. Dia Principal Income Realty Palembang. Saya panggil dia adalah properti guru Palembang. Kenapa? Karena kalau ngelatih orang itu kayak guru. Kayak guru. Saya sudah perhatikan bolak-balik. Ada orang kayak begini, jarang. Tetapi bukan hanya guru. Kalau guru teori aja, dia langsung praktekkan. Makanya saya panggil dia itu adalah properti guru Palembang. Makanya kalau ke Palembang, kamu kontak sama dia. Mau transaksi, kontak sama dia. Mau transaksi gampang, kontak sama dia. Ini gurunya Palembang. Ya, jadi Principal Income Realty Palembang. Nah, orang kedua ini orang saya panggil, saya tadi pagi keluarkan istilah, saya panggil apa sih Edi? Keluar saya panggilnya. Cristiano Ronaldo-nya property agent. Karena pialanya banyak banget. Kalau kamu lihat, Anda lihat di Google ya, Anda lihat di Google ya, Anda lihat di Google ya, Anda lihat di Google itu kalau Anda klik ya Cristiano Ronaldo, oh pialanya banyak banget. Orangnya kan, waduh pialanya banyak. Makanya saya lihat ini Edi kayak siapa? Wah, ini mah Cristiano Ronaldo-nya properti ini. Pialanya banget. Pialanya itu bukan tanpa sebab. Ini orang luar biasa. Ini salah satu raja listing Bandung sama raja listing Indonesia. Pak Edi Mulyawan. Sudah keluarkan buku, bayangkan. Sudah keluarkan. Orang praktek bertahun-tahun, insinyur sampai keluarkan buku. Bukunya sudah banyak, sudah tercetak di seluruh dunia, di 1000 bahasa ya. Saya orang yang senang bergurau ya. Jadi bukunya sudah tercetak, bukunya bisa dibeli. Nah, nanti yang menang-menang dapat uang dari Urban Ace 250.000, jangan dihabisin beli kopi ya. Beli buku. Bukunya beli sama bukunya sama Pak Edi. Bisa langsung kontak sama Pak Edi atau beli ada di Gramedia. Mungkin nanti Pak Edi tolong diberitahukan bukunya ya. Bukunya namanya The King of Property 36 Secret of Powerful Closing. Itu bukunya ada tuh. Nanti saya mau beli juga bukunya. Saya akan berikan kepada member-member saya supaya belajar ya. Buku itu bagus, itu jendela dunia. Salah satu karakter orang sukses adalah selalu baca buku. Nah, terakhir ini namanya Ratu Properti juga, namanya Ibu Leni Cahyadi. Ini orang sudah saya kenal sudah sejak zaman sebelum Belanda datang di Indonesia. Dan selalu di properti, gak jualan yang lain. Luar biasa. Dia sudah jual properti mulai dari Surabaya, Jakarta, Batam, Bali, Makassar. Jagonya komersial. Kalau bapak yang punya mall mau sewakan, suruh dia yang ngurus tuh. Dia bisa ngisi semuanya. Mau ngopi sampai gado-gado dia bisa ngisi semua tenant. Nah, sekarang Leni Cahyadi sejak tahun lalu menjadi Principal Promax Grand Galaxy Bekasi. Nah, makanya saya berikan dia panggilan The Rising Queen of Property di Bekasi. Dengan dua dekade pengalaman jual beli properti apapun di seluruh Indonesia, hati-hati agen-agen di Bekasi nggak rajin dimakan sama Leni Cahyadi. Sekarang dia akan obrak-abrik Bekasi semua. Jadi 3 orang itu menjadi narasumber saya. Dan sekali lagi, mereka semuanya makan, minum hidupnya dari secondary. Jadi teman-teman langsung dengarkan dari mereka.
Saya akan tanya satu persatu dengan mereka akan jawab dengan cepat. Kenapa mereka jalankan secondary? Itu dulu. Nah, dengan menanyakan pertanyaan ini, akan ketahuan, oh ini bohong atau enggak ya? Siapa tahu mereka jualkan barang lain. Tidak, mereka jalankan secondary. Kita mulai dari Pak Suwandi. Pak Suwandi Hermawan. Kenapa Anda Ya, Pak. jalankan secondary? Silakan. Jadi pasar kalau di tiap kota tuh beda-beda. Devi? Ya, kalau di Palembang, Devi? ya itu kami pernah cobain Devi? itu untuk jual primary market. Cuman memang kalau primary marketnya ini mesti Devi? compete sama Patricia? staffnya si Kasih Papa developer air. tuh. Kan jadi karena sering ribut lah sama staffnya si developer itu. Ya, jadi makanya akhirnya kan oke, kita main secondary market. Nah, begitu main secondary market kita adem ayem duit dapat gitu loh. Jualan juga lebih gampang. Jadi kenapa kita main secondary market? Alasan sederhananya seperti itu, Pak Roni. Jadi jualan lebih gampang. Lebih gampang dan nggak perlu itu compete sama si tim salesnya si developer. Betul. Jadi tolong dicatat ya, jualan lebih gampang, tidak perlu compete dengan timnya property developer. Saya akan kembali Pak Suwandi. Pak Edi Mulyawan, kenapa fokus atau lebih banyak di secondary? Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya selalu bicara bahwa kalau siang pun saya selalu ucapkan selamat pagi. Karena siapapun pasti butuh. Artinya kita tidak tergantung sama lokasi X. Tapi kalau secondary market, misalnya saya main di Bandung, itu bisa dimanapun saya main. Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan. Dan saya pernah mengalami krisis itu bukan cuma sekarang. Dari krisis 98, krisis 2008, dan sampai detik ini pun secondary market tuh tetap demand-nya masih ada. Orang pasti butuh tempat dimanapun. Itu aja. Tidak ada matinya. Nah, sudah dengar kan? Satu pesan lagi, saya catat semuanya di sini. Pak Edi mengatakan bahwa kalau jualan secondary, jualan dimanapun ada. Customer base-nya banyak. Kalau Anda jualan primary aja, Anda jualan katakan suatu proyek, katakan di suatu lokasi, dikatakan di Jatinangor. Anda hanya bisa menjual barang Jatinangor. Kalau orangnya nggak mau Jatinangor, sudah pergi. Jadi main secondary, tadi Pak Edi William mengatakan bahwa pasarnya gede, orang selalu butuh properti dimanapun, selalu butuh properti secondary untuk siap huni langsung. Terima kasih Pak Edi. Itu alasan dari ini Cristiano Ronaldo-nya property agent ya. Nah, sekarang ini adalah Ibu Leni. Ibu Leni, Promex Grand Galaxy barusan dibuka tahun lalu. Selamat ya. Semuanya ucapkan selamat kepada Promex Grand Galaxy. Kalau mau co-broking, silakan co-broking sama orang ini. Saya yang jamin. Bisa dipercaya. Orang ini lalat pun, nyamuk pun tidak mau gigit dia ya. Jadi intinya, ini orang yang bisa dipercaya sekali ya. Pertama. Kenapa? Kenapa kok Promex Grand Galaxy mayoritas hampir sebagian besar bahkan semua transaksinya di secondary? Kenapa? Ya, sorry aku pindah ke HP ya, karena laptop tiba-tiba ada gangguan. Jadi kalau tim saya lebih suka di secondary karena secondary itu lebih instan ya. Karena kan barangnya juga udah ready, terus marketnya juga udah lebih jelas. Kalau orang yang inquiry untuk rumah secondary itu udah 30% udah bisa pasti closing gitu. Tinggal gimana kita mengolahnya. Dan berarti kan itu juga instant fee buat kita. Karena secondary itu prosesnya paling lama untuk kalau misalnya orangnya KPR paling lama juga 1 bulan. Itu fee kita udah bisa langsung dapat. Jadi kenapa kita semua lebih prefer main di secondary. Gitu. Nah, sudah jelas kan? Begitu Anda bisa perhatikan ya, tadi Pak Suwandi, Pak Edi, Ibu Leni, jawaban mereka itu polos-polos aja, nggak mungkin bohong orang. Ibu Leni mengatakan bahwa kenapa main secondary, karena orang di secondary itu udah jelas. Orang kalau sudah tanya, saya butuh ruko di Galaksinya di sini, itu sudah jelas. Jangan dikasih ruko di di Medan, itu salah alamat. Jadi itulah makanya Pak Ibu Leni, kenapa kantornya semuanya main secondary karena sudah jelas pertama. Nah kedua, tadi Ibu Leni mengatakan hal yang enak tuh, makanya agent-agent
Dia mengatakan bahwa kalau main secondary, sudah pasti dapat uangnya cepat. Paling lama 1 bulan, sama termasuk urus-urus KPR sama KPA-nya. Jadi teman-teman, ketiga pakar ini, uangnya tiap hari bernafasnya dengan secondary karena mereka memegang prinsip itu semuanya. Sekali lagi, terima Tony, kasih. Ya, saya tambahin dikit, Pak. silakan. 2 poin aja gitu. Jadi kenapa di secondary ya, selain alasan yang tadi sudah disampaikan saya sama teman-teman juga, karena secondary market tuh range-nya luas, Pak. Ya, range-nya luas dan itu anti mati saya bilang. Kalau Anti mati. pasar jual anti mati, ya kalau pasar jual beli lagi seret, Pak, kita bisa main sewa. Seperti itu. Kalau pasar rumahnya lagi seret, kita bisa main gudang, kita bisa main ruko, seperti itu. Ya kan? Nah, kalau residential lagi seret, kita bisa main properti komersial. Jadi range-nya itu luas sekali, teman-teman. Ya, nah kemudian juga apa? Spare nego-nya itu kenceng gitu. Anda bayangkan ya, kalau Anda jual primary market, itu biasa sudah ada HPP, harga pokok produksi. Gitu. Kalau harga pokok produksinya misalkan 700 juta, Anda tidak mungkin bisa nego di bawah 700 juta. Gitu. Ya, nah, tapi kalau misalnya nih, ya secondary market, propertinya itu belinya itu misalkan 15 tahun lalu, gitu. 15 tahun lalu dia belinya 700 juta. Sekarang harga pasar 2 miliar, ya kan kita tawar, misalkan Anda bayangkan ya, barang 2 miliar ditawar 1,5 atau ditawar ke 1,1 masih bisa dapat. Gitu. Kenapa bisa dapat? Karena dulu dia belinya 700 juta gitu. Bagi si penjual masih untung 400 gitu kan. Tapi kalau barang baru ya tidak mungkin Anda bisa nawar sampai sesadis itu. Gitu. Jadi kemungkinan untuk deal-nya itu tinggi sekali sebenarnya kalau secondary market. Ya apalagi barang yang sudah pegang cukup lama. Kalau barang yang sudah pegangnya cukup lama ya itu spare negosiasinya itu ya mestinya sih bagus banget bisa gitu. Yang penting Anda bagaimana pinter-pinter untuk yakinkan pemilik aja gitu. Wah, luar biasa. Itu input. Makanya teman-teman, ini input-input kayak begini kadang pun saya tidak tahu. Makanya Anda harus dengarkan, nyimak benar tadi Pak. Barusan Pak Suwandi mengatakan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Edi. Pak Edi, nah, bagaimana cara seorang agent agar jago di secondary? Kita bicara listing dulu deh. Bagaimana mereka bisa menjadi raja atau ratu listing? Bagaimana caranya bisa dapat, artinya bisa dapat banyak listing. Kayak Cristiano Ronaldo bisa cetak banyak gol. Itu bagaimana caranya Pak Edi? Oke. Memang kuncinya di bisnis ini, kita itu ibarat toko. Ya. Kalau kita seorang agent tidak punya listing, itu sama aja kita toko yang nggak punya barang. Terima kasih. Ya. Terus kita bilang kita agent, barangnya cuma 2. Ya, apa artinya barang cuma 2? Ya kan? Nah, kita tuh kuncinya adalah 1, jangan salah kaprah. Kita harus pegang listing. Listing itu apapun, itu pasti terjual. Ya, saya di buku saya tuh disebutkan, ini backdrop saya ini adalah foto buku saya. Ada satu bab yang mengatakan bahwa every listing is a diamond. Jadi semua listing itu pasti terjual. Coba Anda cek deh. Anda punya listing 3-4 tahun yang lalu yang sama Anda dianggap sampah. Coba Anda kontak lagi. Biasanya udah terjual. Tapi bagaimana kita mengolah listing itu, mengasah itu menjadi satu diamond. Nah, kunci untuk menjadi banyak listing adalah, saya pengalaman 25 tahun di bisnis ini. Pertama, Anda jangan pilih-pilih listing. Kalau Anda agent baru, ambil aja dulu semua listing. Anda bangun brand. Karena brand itu diperlukan untuk membuat nama Anda itu menjadi belief, dipercaya orang. Pada saat Anda dipercaya orang, itu biasanya referral datang. Karena seorang agent itu kunci suksesnya adalah bagaimana Anda mendapatkan referral listing. Kalau Anda terus-terusan mencari listing baru, itu berarti Anda belum settle di bisnis ini. Karena untuk mendapatkan referral listing, Anda itu harus menjadi orang yang punya brand. Nah, brand itu dari mana? Di buku saya juga ada disebutin. Ada yang disebut bahwa your character is your brand. Jadi brand itu bukan dari label saya adalah dari Era, dari Promax, atau dari apa. Bukan. Itu cuma mendukung. Tapi brand yang terpenting adalah diri kita, karakter kita, attitude kita. Kita bisa dipercaya orang apa enggak? Bisnis secondary market adalah bisnis kepercayaan. Build your trust. Itu dulu. Kalau misalnya Anda sudah dipercaya, itu Anda akan datang dengan sendirinya listing. Nah, caranya adalah apa yang tadi Pak Roni tanyakan? Ya, Anda harus bangun karakter Anda. Karakter itu bukan cuma sekedar baik, humble,
tapi juga Anda nunjukkan bahwa Anda bisa melakukan ini tanggung jawab terhadap listing yang Anda titipkan klien kepada Anda kerjakan dengan baik, disiplin, sungguh-sungguh, serius, ulet, dan Anda menjadi problem solver. Nah, di buku saya disebutkan bahwa be a consultant, not a salesman. Kita tuh bukan salesman loh, kita itu adalah seorang konsultan, seorang dokter bagi klien. Itu kuncinya, Pak Roni. Waduh, Pak Edi luar biasa. Makanya, ayo teman-teman beli bukunya. Saya pun habis ini akan beli bukunya. Banyak sebenarnya. Anda beli bukunya itu udah 336. Tadi satu. Oke, Osa, sebelumnya Pak Edi, sebelumnya saya ulas di sini ya teman-teman. Osa, tolong disiapkan 2 pertanyaan. Saya akan menjawab 2 pertanyaan di fase pertama ini. Monggo. Nah, yang rajin tanya itu, tanyanya bagus. Saya tanyanya nggak ngalur ngidul. Yang akan dapat 250.000. Enak kan? Nah, Pak Edi tadi mengatakan satu hal. Pertama, yang saya catat. Jangan pilih-pilih listing. Nah, itu pertama rumusnya ada di bukunya. Kedua, dia mengatakan semua listing adalah diamond. Semua listing pasti terjual. Dan ketiga yang dia katakan yang saya sangat suka. Ini bolak-balik saya katakan. Personal branding. Anda harus lakukan personal branding. Anda harus terus promosikan diri Anda ke pasar bahwa Anda adalah konsultan yang bisa menyelesaikan masalahnya customer. Waduh, luar biasa buku ini. Dan terakhir yang Pak Edi katakan itu, ada 4, aduh luar biasa. Sudah 36, 4 dia sudah kasih ke kita di fase ini. Dia mengatakan bahwa kita semua bukan salesman. Kita adalah konsultan. Di secondary Anda harus menjadi konsultan. 4 hal itu. Luar biasa Pak Edi, luar biasa. Makanya bukunya harus dibeli. Bahkan saya nanti akan minta, yang saya kasih hadiah duit itu saya tanya, lu beli nggak bukunya? Lu nggak beli bukunya, lu awas lain kali gua nggak kasih duit, gua nggak kasih lu. Bagus, luar biasa Pak Edi. Nah, Ibu Leni, saya mau tanya, nanti akan saya kembali ke Pak Edi. Nah, Osa tolong disiapkan 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan sebentar lagi setelah Leni jawab pertanyaan ini, karena saya ngincar ini Leni ini. Dia baik, harus Pak. jawab, dia harus jujur di sini. Baik, Pak, baik. Ya, ada 2 pertanyaan. Leni, saya mau tanya, Anda mempunyai banyak marketing. Apakah Anda menerapkan mereka suatu target jumlah listing yang harus mereka capai tiap hari? Atau bagaimana mengejar listing? Kan tadi Pak Edi mengatakan satu hal. Mau main secondary harus punya listing banyak. Kalau cuma punya listing 2, astaga naga. Kayak masuk toko Indomaret, cuma jual 2 barang. Datang lagi nggak? Nggak datang. Jadi kantor agent itu harus punya listing banyak. Nah, Ibu Leni, bagaimana Anda menerapkan di Promex Grand Galaxy bisa punya listing banyak? Bagaimana Anda terapkan di marketing Anda itu? Silakan. Tolong di-unmute. Osa, tolong di-unmute. Osa, tolong di-unmute. Sudah, Pak. Sudah, Oh ya, Pak. silakan Leni. Bagaimana Anda membuat marketing Anda mencari listing sebanyak-banyaknya? Apakah Anda menerapkan target? Gimana trik-triknya tiap hari? Ya, kalau saya memang selalu menghimbau nih ke tim saya. Setiap hari usahakan selalu ada listing. Minimal 2 atau 3 listing. 2 atau 3 ya? Itu, ya, 2 atau 3 per hari. Seminggu itu harus ada listing baru. Harus new listing harus ada. Dan karena kita memang agent spesialis area Galaxy, jadi kita harus update banget dengan listing-listing baru di area Galaxy. Jadi karena listing itu, yaitu seperti yang tadi Pak Edi. Pak Edi bilang, listing itu seperti uang di dalam gelas kaca. Jadi kalau kita udah punya listing, itu otomatis nanti selling itu udah pasti terjual, itu dari 50% dari tangan kita gitu, istilahnya uang itu. Jadi semakin banyak kita listing, peluang kita juga semakin besar. Dan dengan banyaknya listing itu, kita juga bisa istilahnya mengontrol harga pasar juga ya. Jadi listingan-listingan yang udah kita punya itu, kan kita udah tahu range harganya, jadi kita bisa kalau ketemu
listingan baru, kita bisa suggest mereka dengan harga pasar itu. Luar biasa. Bu Leni, sebelum nanti ke Pak Suwandi, ya, Bu Leni, saya mau tanya. Osa, tolong siapkan 2 pertanyaan. Setelah itu saya akan tanya pertanyaan yang sangat tajam kepada Pak Suwandi. Dia pasti keringat dingin. Saya mau tanya, Ibu Leni, marketingnya sekarang ono piro? Sekarang tim saya ada 13 orang. 13 orang. Tadi Ibu Leni mengatakan sehari 2 aja. Berarti 13 dikali 2 berapa? Matematika saya buruk sekali. 26. 26 dikali seminggu kali 7 piro. Berarti sekitar 160. 160 dikali 4 berarti Promax Grand Galaxy ini 1 bulan bisa kumpulkan 600 listing. Luar biasa. Itu loh teman-teman, rumusnya tuh gampang. Tinggal dilakukan. Ini Ibu Leni sudah buktikan ini orang raja ratu listing. Omsetnya ini ratusan miliar ini. Bikin ngiler kan. Makanya senyum begini terus. Lihat tuh, ada COVID pun kantornya buka di kantor ini, sebentar lagi bisa didatengin ini. Luar biasa, ini cari duit terus ini. Mau COVID nggak COVID cari listing ini, luar biasa. Terima kasih. Bu Leni nanti saya katakan kembali. Pak Suwandi, siap-siap sebentar lagi saya ada satu pertanyaan yang sangat-sangat super tajam. Ini akan menyelintik para agen-agen ini semua. Pertanyaan yang sangat-sangat menggelitik. Osa, monggo, apakah ada 2 pertanyaan dari teman-teman? Oke Pak, ada nih Pak dari Ibu Yuliana. Yang pertama, Pak Suwandi, bagaimana caranya untuk mungkin kepada ketiganya, bagaimana caranya di situasi COVID ini kita masih bisa tawarkan secondary melihat banyak keterbatasan konsumen yang sulit bertemu dengan agen-agen atau pemilik rumah yang dipasarkan. Mungkin itu dulu Pak, yang pertama Pak. Oke. Ya, jadi saya dulu coba untuk jawab. Di masa kayak sekarang COVID-19 gini, kan PSBB ya. Nah, kalau Palembang kebetulan belum berlaku PSBB. Wah, gitu. Bebas! Iya, nyaris Pak, tapi belum. Ya. Nah, saya barusan tadi tanya sama agen saya, Ibu Lina. Ya kan, saya tanya, Bu, gimana gitu belakangan ini. Nah, kalau Bu Lina sih bilang, ya, telepon masih masuk Pak, showing pun masih masuk gitu. Cuma bedanya apa? Ya sekarang kita pakai masker, ya protokol keselamatan kita jalankan gitu, ada jaraknya gitu. Ya, terus juga hand sanitizer segala macam. Jadi protokol keselamatan tetap kita jalan Pak. Showing tetap ya menjawab telepon masuk juga ada. Terus gimana caranya supaya kita bisa dapat orang-orang yang menghubungi kita? Ya mesti punya listing seperti tadi kata Raja Properti tadi gitu. Pak Edi bilang gitu kan, Anda harus punya listing. Kalau saya di kantor saya Pak, saya bahkan bilang sama teman-teman, ya ini saya kasih mereka statistik. Nah, statistik ini juga saya kira jarang sekali ketemu di berbagai buku di Indonesia gitu. Apa tuh? Closing pertama, kalau agent baru, ya agent baru itu closing pertama mereka, kalau mereka main secondary, saya bilangin bahwa Anda kemungkinan closing pertama di listing 30. Gitu. Ketika listing Anda 30, biasanya tercipta closing 1. Gitu. Nah, kalau gimana caranya supaya 1 bulan itu bisa 1 penjualan? Kalau 1 bulan minimal 1 penjualan, maka listing Anda itu 60. Gitu. Kalau mau lebih dari 1 penjualan gimana? Ya maka listing Anda 100 per agent. Gitu. Nah, kita sih memang itu saya sepakat sekali sama Raja Properti tadi bilang ya, Pak Edi, kan untuk agent pemula itu nggak usah pilih-pilih listing dulu gitu. Anda yang penting punya listing dulu. Kenapa? Karena Anda belum tahu yang namanya listing jelek itu seperti apa. Anda belum tahu yang namanya bagus seperti apa. Nah, kita tidak akan memaksa gitu. Ya, kita tidak akan memaksa Anda untuk ngerti dulu. Nah, learning by doing lah. Yang penting apa? Anda mesti punya itu action dulu di lapangan. Ya kan? Nah, begitu Anda sudah terjun ke lapangan, ya pelan-pelan Anda akan tahu mana listing bagus, mana listing jelek. Nah, Anda jaga sampai di level angka 100. Kenapa tidak angka sampai 500? Itu nggak mungkin ke-handle gitu. Satu orang kalau listingnya sampai 500. Ya kan? Tapi kalau sampai 100, Anda handle-nya itu masih bisa baik sekali. Bisa maksimum gitu. Ya. Nah, pelan-pelan listing yang memang jelek-jelek itu, ya Anda pelan-pelan itu singkirkan. Atau kalau nggak kasih temen gitu. Mau nggak listing ini? Ya, tapi kita full listing ya. Gitu. Share ke saya 20% deh, 80%-nya untuk kamu aja gitu. Nah, itu tetap bisa jadi duit juga. Sama kayak tadi ya Bu Juliana bilang gitu kan. Nah, terus statistik tadi saya sudah sampaikan ya. Teman-teman juga soal listing ini, listing itu adalah leverage teman-teman. Ya, listing adalah leverage. Kenapa saya bilang sebuah listing adalah leverage? Ya, Anda kalau jual primary, 1 unit primary mungkin berapa? 1 M seperti itu. Nah, listing secondary ini ada yang sampai 5 M, 10 M gitu. Begitu kejual 1 itu sama kayak Anda jualan 10 biji primary, teman-teman. Gitu. Ya, jadi
di listing secondary itu ya harganya berapapun itu Anda bisa cari gitu. Kalau Anda tahun pertama mungkin main barang 1 miliar, ya kan tahun kedua itu Anda main yang 2 miliar punya. Jadi peningkatan karir kalau di industri property agent ini ya itu bukan cuma sekedar dari agent jadi senior agent gitu, jadi agent manager atau jadi team leader, bukan itu gitu loh, bukan cuma sekedar itu. Kan kalau Anda jadi jenderal tapi gaji kopral ya nggak ada guna gitu. Lebih bagus apa? Ya Anda adalah seorang property agent tapi pendapatan Anda itu setara sama direktur seperti itu. Nah, gimana supaya penghasilannya itu sama kayak direktur? Ya kan, maka Anda listingnya itu harus meningkat harganya. Ya, harga listing Anda itu harus meningkat dari yang main 1M ya Anda main ke 2M, gitu. Dari yang 2M ya Anda main yang 4M seperti itu ya, sehingga apa, dengan jumlah listing yang sama pendapatan Anda itu makin lama makin tumbuh teman-teman gitu ya. Nah, saya balik lagi ke pertanyaan Pak Roni tadi ya, jadi itu ada hubungan yang erat sekali antara closing dan listing. Agent-agent yang kalau yang main secondary ya itu agent yang closing adalah agent yang punya jumlah listing yang cukup gitu. Berapa jumlah cukupnya tadi saya sudah sampaikan ya, kalau Anda sudah stabil di angka 100 satu bulan itu bisa lebih dari satu penjualan itu sangat biasa gitu. Di kantor saya kalau agent ya kalau jualan primary bisa jualan lebih dari satu itu biasa. Tapi kalau Anda main secondary, kalau Anda satu bulan bisa jualan lebih dari satu, itu Anda luar biasa saya bilang. Karena challenge-nya beda. Challenge-nya beda sekali. Nah, kalau di kantor saya itu agent sekedar sampai dengan 5, ya sampai dengan 5 penjualan kalau secondary market, itu nggak aneh gitu loh di kantor saya gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Waduh, luar biasa. Tadi Pak Suwandi mengatakan bahwa Pak Edi mengatakan jangan pilih-pilih listing. Nah, kedua, Pak Suwandi mengatakan jangan pilih-pilih listing karena Anda pun tidak tahu di awal bahwa itu listing buruk atau listing jelek. Jadi bagaimana mungkin Anda pilih-pilih? Jadi semua listing diambil. Dan beliau mengatakan rasio 30. Anda mau closing 1, punyailah 30 listing. Mau closing 60 listing, closing 1. Jadi dia mengatakan carilah 60 listing maka Anda akan closing satu unit secondary. Itu rasionya. Jadi kuasai listing 100 listing Anda masih mampu. Di lewat itu mungkin Anda butuh teman. Tapi capailah 100 dulu di setiap kantor Anda. Luar biasa. Ibu Leni, itu Pak Suwandi sudah mengatakan rumusnya, itu tim-timnya semuanya dikejar. Suruh cari 100 listing satu minggu. Itu pasti kaya semua, pasti nempel sama Ibu Leni. Osa, ada pertanyaan kedua sebelum saya menanyakan satu pertanyaan yang super tajam. Oke, ada nih Pak dari Siska Promax Batam City. Oke, Siska. Halo, apa kabar Siska? Lama tidak berjumpa. Ya, jadi gini Pak pertanyaannya. Gimana caranya untuk mencari listing atau canvassing saat COVID-19 ini? Tadi sudah dijawab. Yaitu ya tetap harus menggunakan hal-hal masker semuanya, ketemu customer harus sudah menggunakan masker dan semuanya customer bisa diketahui, tapi tentu saja harus menggunakan semua. Sudah dijawab. Nah, oke. Saya akan tolong disiapkan lagi 2 pertanyaan. Nah, saya akan bertanya ini kepada Pak Suwandi. Setelah itu saya akan bertanya kepada masing-masing dengan Pak Edi sama Leni. Pak Suwandi, nah begini. Kalau bicara secondary, tadi fase saya pertama sudah selesai ya. Yaitu secondary bagus, jalankan itu. Branding jalan, dapat duit lebih cepat. Secondary itu pasarnya jelas. Terus kemudian selalu ada orang yang cari baru. Semua ini 3 pakar sudah mengatakan, sudah praktekkan, sudah pelanggakan. Nah ini sekarang saya masuk ke area yang tricky. Nah agent-agent di sini mohon dengarkan karena ini menyangkut kita semua dan Anda. Tolong jangan salah, jangan saya itu jangan sakit hati ya. Saya kalau ngomong gitu orang Surabaya ngomongnya gitu ya. Nah Pak Suwandi begini, Ibu Leni juga Pak Edi. Saya mau bicara black selling. Saya mau bicara black selling. Ada yang nggak ngerti black selling atau apa itu? Yang sellingnya warna hitam, bukan. Black selling adalah seorang agent yang sudah bergabung dengan suatu kantor, transaksi secondary nggak ngelapor. Nah, itu terjadi. Itu terjadi ya teman-teman. Sedih, tapi itu terjadi. Nah, Pak Suwandi, saya to the point aja, makanya saya akan bertanya kepada Anda. Saya orangnya nggak bertele-tele. Kalau nanya langsung saya ingin jawabannya langsung to the point. Gimana
menghentikan black selling di kantor Anda? Jadi mulainya itu adalah mulai dari ya bibit perekrutan, Pak. Ya, itu dari in-nya dulu gitu. Agent-agent yang saya terima ya, itu kalau kantor saya paling anti terima dari maklar. Ya, maklar terus juga ya calo-calo nggak karuan itu kantor saya paling tidak pernah mau terima. Kenapa? Karena mental mereka tuh mental susah untuk berbagi sama kantor gitu. Konsep yang kita kayak apa kantor ini yang kita split commission seperti itu, mereka susah terima. Ya kan? Nah, tapi mereka mau itu untuk dapat benefit seperti itu ya dari kantor. Nah, yang makanya mereka itu saya tidak pernah mau terima dulu gitu. Ya kan? Saya cari orang-orang yang memang bisa menerima gagasan tentang kita berbagi gitu. Kita commission sharing. Itu dulu, Pak, pertama. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah ya kita usahakan itu untuk banyak co-broking. Usahakan banyak co-broking, ya kan? Nah, kalau sudah dilakukan juga kemudian apa? Ya, hubungan harus baik lah antara prinsipal kantor sama agent. Dan ini saya bagi satu rumus, ya saya bagi satu rahasia dapur, gitu. Apa itu rahasia dapur? Bagi prinsipal kantor, ya Anda harus untuk bisa berbagi visi sama si agent. Ya, mengapa dia harus berbagi sama kantor komisinya itu gitu. Jangan sampai agent berpikir bahwa ya ini saya yang hidupin kantor gitu ya kan, kalau nggak ada saya kantor mati. Nah, tidak bisa seperti itu. Ini adalah sebuah hubungan mutualisme. Nah, visi tentang hubungan mutualisme itu yang Anda masih bisa transmisikan kepada si agent gitu. Anda mesti dari awal ketika gabung ya Anda mesti jelaskan kepada si agent itu ya kan, bahwa kenapa perlu split sama kantor gitu. Misalkan ya kantor ini ada operasional, ada kemudian juga biaya franchise seperti itu kan, mesti bayar pajak, bayar staff gitu ya enggak. Semua ruangan ini kan pakai AC, semua AC itu pakai listrik gitu. Kalau kebetulan di kantor saya misalkan ya itu agent spanduknya dibayarin kantor. Nah, spanduk pun ya itu juga kantor bayarin. Seperti itu semua duit semua saya bilangin gitu. Nah, sampai di titik itu kalau mereka paham ya maka berikutnya begitu ada closing yang biasanya tidak ada keberatan. Tapi kalau prinsipal saya melihat banyak sekali, Pak. Ya itu prinsipal yang gagal untuk mengkomunikasikan mengapa harus ada commission sharing seperti itu. Sehingga agent salah sangka. Agent berpikir bahwa oh ini saya cariin duit untuk kantor, tidak seperti itu juga gitu loh. Sama bagi saya sih saya juga cariin duit untuk agent gitu. Jadi ini bukan sebuah arah ya kan, kantor tanpa agent kantor nggak jalan. Tapi kalau agent tanpa kantor juga mestinya nggak jalan gitu. Kalau ada agent yang bisa jalan tanpa kantor, tidak perlu gabung sama kantor. Seperti itu, sederhana sekali. Ini sama kayak gini, teman-teman, saya analoginya. Sama kayak orang fitness. Ya, beberapa orang akan berpikir bahwa apa? Oh, saya tanpa perlu ke gym, saya bisa gitu gedein otot. Saya tinggal push up aja, saya tinggal squat aja di rumah. Ya kan, kalau memang Anda bisa lakukan itu, tidak perlu ke gym. Silakan lakukan sendiri. Hidup itu pilihan. Tapi buktinya saya itu kemarin jalan ke mall, ya ada lihat alat 6-in-1, 6-in-1 gitu. Saya kira saya bisa gitu, tinggal beli alat kan, tinggal main tarik-tarik gini, hemat biaya gym gede sekali gitu. Saya beli itu alat, ternyata apa? Pakai cuma 2 minggu, Pak. Ya sekarang alat gym saya itu jadi tempat gantungan handuk gitu. Ternyata apa? Teori tidak semudah asumsi. Ya asumsi tidak semudah, tidak sama dengan fakta gitu kan. Kita juga butuh dukungan, kita butuh atmosfer, kita butuh lingkungan gitu Pak. Ya kita butuh lingkungan yang memang memadai. Dan nah ini ada sedikit cerita. Kemarin waktu corona awal diberlakukan, ya kan. Nah itu saya coba ya itu untuk work from home 100% work from home. Ternyata agent apa? Tiba-tiba langsung drop, tidak ada penjualan sama sekali Pak. Ya, nah oke, kalau gini gawat juga saya bilang. Nah akhirnya apa? Sekarang kantor buka tapi setengah hari aja gitu ya kan, kita cari jam yang memang berdaging, yang memang orang biasa aktivitas. Nah kita buka di jam segitu 9 sampai jam 2 gitu. Lewat dari itu kita balik. Kenapa? Ya kurangi resiko lah gitu kan. Kalau yang nggak perlu ya nggak perlu keluar. Nah di awal-awal itu ketika corona berlaku itu Pak, ya itu agent saya minta work from home 100%, ternyata nggak bisa, nggak jalan sama sekali. Nah, begitu sekarang saya coba untuk kantor hidupkan lagi, tiba-tiba ada penjualan gitu, baik sewa, masuk. Artinya apa? Artinya orang butuh atmosfer,
orang butuh lingkungan, orang butuh fisik, cara kerja fisik gitu. Ya tidak semua orang itu dalam bayangan kita kan dia work from home dia bisa, ya enggak ya? Padahal semua fungsi, semua fitur itu kita kasih. Dan semua layanan tidak ada yang kita kurangin. Hanya apa? Tidak ketemu muka, tidak tanpa tempat fisik. Ternyata nggak bisa, gitu. Ya, jadi artinya apa? Artinya memang benar-benar bahwa kehadiran sebuah kantor ya itu berkontribusi secara positif dan memiliki korelasi yang erat sekali dengan seorang agent untuk bisa closing seperti itu, Pak. Baik, oke. Boleh saya tambahin, Pak? Silakan, Pak. Oke. Pak Edi, ya. Satu hal lagi, saya mau nambahin. Jadi memang seorang Cristiano Ronaldo pun itu tetap butuh seorang coach, ya. Artinya coach itu diperlukan untuk melihat dari atas apa yang kita perbuat itu nggak selalu semuanya benar. Termasuk saya pun butuh coach. Ya, pada saat di lapangan mungkin dia bingung mau nendang ke kiri ke kanan di blok, mau nendang lurus juga di penjaga gawangnya udah ready. Padahal dia harusnya ngoper ke belakang, baru temannya ada yang bisa ngegolin. Tapi hanya pelatih yang bisa melihat itu. Nah, artinya seorang kantor agent, terutama member broker atau principal, itu juga harus menjadi seorang coaching yang baik buat marketnya. Artinya, di secondary market ada 10 problem yang berbeda. Dan 10 problem yang berbeda itu mungkin ada sekian bisa dihandle oleh marketing sendiri. Tetapi ada problem juga yang perlu dibantu, entah itu dari sharing, entah itu dari tukar pendapat, atau kadang-kadang juga saya cuma sekedar butuh menyampaikan ide. Nah, member broker itu cuma mengiyakan gitu loh. Padahal ide itu memang udah ada di otak saya. Cuman saya perlu pusing dari atas untuk membuat saya tuh lebih percaya diri pada saat memang sudah diokekan oleh orang lain. Seolah-olah saya cuma minta dukung doa aja. Nah, itu memang sangat diperlukan. Jadi yang paling utama adalah prinsipal atau member broker itu harus peduli dan care dengan marketingnya. Dan dia harus benar-benar jago untuk bisa menguasai masalah entah apapun yang dihadapi oleh marketingnya juga. Jadi marketing juga memang harus proaktif untuk terus-menerus pada saat awal, entah itu baru minat, awal nego, itu memang harus sering komunikasi dengan member broker. Kalau sudah terjalin hubungan sinergi seperti itu, saya yakin 1000%. Nggak mungkin lah marketing itu momen belakang, karena memang dia butuh sekali dengan member brokernya, karena itu sinergi yang simbiosis mutualisme yang memang tidak bisa dipisah gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ada manfaat yang dirasakan oleh MA, marketing. Kenapa saya harus berbagi? Ya, karena memang ini masalahnya dipecahin bareng-bareng. Ya. Gitu loh. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ibu Leni, saya mau nanya. Osa tolong disiapkan 2 pertanyaan yang berhubungan dengan isu ini ya, yang kayak berurusan pokoknya dari para agen-agen, nah agen-agen di sini yang merasa selama ini mungkin keberatan bagi sama kantor. Nah itu ini pertanyaan ini saya singgung ini. Jadi saya singgung sebelah kanan sama sebelah kiri ini. Saya singgung prinsipalnya. Saya singgung juga para agen-agennya ini bahwa tadi Pak Suwandi mengatakan bahwa simbiosa semuanya saling membutuhkan. Ibu Leni, saya mau nanya pertanyaan sederhana sekali, gampang sekali. Apakah agen-agen Anda, marketing Anda yang berjumlah 13, saya mau bertanya pertanyaan gampang sekali. 1. Pertanyaannya langsung menusuk ini. Apakah mereka bisa hidup tanpa bergabung dengan Promex Grand Galaxy Bekasi? Apakah mereka bisa jauh lebih sukses tanpa berada di naungan Leni Cahyadi? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau menurut saya, semua orang kan memang bisa aja jualan properti ya. Orang awam pun misalnya dia punya rumah, dia mau pasarin sendiri juga bisa. Tapi saya jelasin ke mereka, kita itu jualan itu perlu sinergi juga, terus istilahnya kayak sapu lah ya. Kalau kita sendiri, mungkin kita bisa cuma nyungkil-nyungkil aja, tapi kalau kita jadi satu, kita bisa nyapu lebih banyak. Jadi kalau di agent property itu, kita kan listingan kita banyak, teman-teman juga punya listingan lain, itu bisa saling bantu ya, saling jual gitu. Kalau kita jual sendiri, mungkin probabilitasnya cuma 10. Tapi kalau di kantor ada 13 orang, berarti probabilitasnya jadi 130 kan, jadi lebih besar gitu loh. Dan
kita bisa sharing-sharing knowledge juga. Nggak semua kita bisa tahu nih mengenai legal lah, mengenai dokumen segala macam. Tapi kan kalau kita punya komunitas, punya kantor, itu bisa saling bantu gitu. Baik, terima Jadi, kasih. Ya. Jadi jelas ya bahwa teman-teman itu memang pilihan. Tadi Pak Suwandi mengatakan itu pilihan. Anda mau jadi agen tradisional atau mau bergabung sama kantor itu pilihan. Tetapi kantor memang harus ada untungnya. Tetapi menarik sekali. Ini orang-orang makanya pakarnya bahwa mereka sudah tahu bagaimana mengatur hubungan dengan para agent. Silakan ada pertanyaan, bahkan nggak ada pertanyaan pun silakan komen. Mungkin Ibu Visa mau memberikan komen, pendapat, mau memberikan tambahan karena di sini adalah forum terbuka. Di sini adalah kita mau dengar pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah, bagaimana Anda semuanya bisa sukses di secondary. Silakan Osa, ada pertanyaan? Aji, ada pertanyaan? Ada Pak, tapi tidak berkaitan dengan yang tadi black selling Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke, monggo ada yang mau menyampaikan sesuatu terhadap masalah black selling dulu ini. Ini masalah pelik sekali ini di dunia properti ini. Banyak kejadian ini. Pak Suwandi mengatakan tidak mau mengambil makelar atau broker karena mentalitasnya berbeda. Itu bagus sekali itu masukan kayak begitu. Jadi makanya perubahan mental harus dilakukan bagi agen-agen properti yang mau bergabung dengan kantor, harus ada perubahan mental. Mungkin ada yang mau menyampaikan, Ibu Visa mungkin menyampaikan dari Bandung. Ini ahlinya juga ini, temannya Pak Edi juga ini. Raja Bandung, Ratu Bandung. Makanya di sini banyak loh ya. Di sini semua nanti saling tukar kartu nama loh ya. Apa itu untuk saling kerjasama. Broker harus mau kerjasama, jangan hidup sendiri. Silakan Ibu Visa. Ya, halo semuanya. Terima kasih juga Pak Roni udah kasih kesempatan buat saya kasih pendapatnya nih. Ini masih bahas soal black market ya Pak ya? Iya, black selling. Pokoknya nggak ngelapor gitu deh kata-katanya. Sorry ya. Iya. Jujur, kalau untuk di kantor saya sendiri, saya belum menemukan atau istilahnya menangkap basah. Ya, tapi memang betul tadi ya pendapat dari Pak Edi, bahwa kalau black selling itu terjadi mungkin karena komunikasi yang kurang baik antara prinsipal atau kantor sendiri dengan agentnya. Tapi kalau kita misalnya kita care, kita peduli sama tim kita, saya rasa itu akan kecil kemungkinan terjadi. Ya istilahnya mah sebetulnya walahu alam ya. Mungkin ada juga yang punya bibit-bibit kebiasaan cheating kayak gitu. Kita nggak pernah tahu isi hati orang sedalam-dalamnya. Nah, tapi untuk meminimalisir hal tersebut supaya nggak terjadi di kantor kita, ya mungkin kita rajin-rajin sapa lah. Kita peduli dengan mereka. Apa sih kendala mereka selama ada di kantor kita? Kadang-kadang juga kita sebagai prinsipnya juga harus tanya. Ya, walaupun kadang-kadang saya juga suka gemes sendiri. Aduh, marketing kok nggak proaktif ya? Karena kan saya juga bukan dewa yang tahu ya isi hati marketing kita satu persatu seperti apa. Tapi minimal kita sebagai kantor berusaha maksimal lah gitu untuk mengupayakan bagaimana kepedulian kita sama mereka. Untuk mengajari mereka dari nol banget yang betul-betul tadinya nggak tahu apa-apa tentang dunia properti. Karena beberapa orang yang bergabung di kantor saya itu beberapa memang ada yang awam. Awalnya itu bukan siapa-siapa di dunia marketing properti. Bahkan juga hanya sekedar ibu rumah tangga seperti itu ya, yang tadinya cuman yang ngurus anak, ngurus suami, kantor ingin cari uang tambahan. Nah itu kan dunia baru bagi mereka. Jadi kita juga harus bisa gitu ngerangkul mereka. Kita memang bukan pribadi yang perfect, tapi minimal kita berusaha semaksimal mungkin. Saya rasa kantor akan dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Wah, luar biasa. Ini dia Ibu Visa, prinsipal dari Saya bisa Capital. tambahin dong. Silakan. Ya, jadi benar ya semua yang dibilang teman-teman tadi itu mengenai black selling. Jadi kita harus kasih pengertian segala macam itu benar. Tapi satu lagi yang saya bilang penting harus diingetin ke marketing kita. Kenapa mereka harus black selling? Karena mereka kan berpikir supaya mereka bisa dapat penghasilan lebih banyak kan, nggak harus berbagi dengan kantor kan. Ya. Nah, kalau saya begini loh, kita jual melalui kantor itu kan ke report, kita buat laporan nanti
kalau kita di Promax pusat pun ada istilahnya kita ada reward gitu loh. Kalau mereka memang jualan bagus itu kan masuk ke poin mereka dan mereka jualan bagus, mereka ada reward. Dan reward itu kan menaikkan personal branding mereka. Ya, betul. Jadi efek dari situ sebetulnya dengan mereka banyak penjualan, banyak terima award, personal branding mereka naik, mereka juga nanti jualannya juga lebih gampang gitu loh, lebih mudah. Dan itu value yang nggak bisa ditukar dengan sekedar closing satu kali terus harus black selling gitu loh. Black selling sendiri kan nanti itu bikin moral mereka juga jelek, nama mereka juga jelek, dan itu biasanya di dunia properti itu langsung menyebar kemana-mana. Langsung nyebar semua, percaya. Itu saya percaya. Makanya saya bilang, jadi value-nya dia jangan dengan satu kali black selling gitu ditukar dengan value-nya dia bisa dapat award, bisa dapat personal branding yang lebih bagus. Oke. Itu sih kalau menurut saya. Very good. Nah, sekarang saya mau tanya prakteknya. Oke. Setelah orang dapat listing, oke. Nah, listingnya itu kan harus dipromosikan. Ini saya mau tanya kepada Pak Edi nih. Saya mau tanya ini. Raja listing Bandung ini, Pak Edi. Marketing era Bandung. Kalau setelah dapat listing, katakan dapat berapa listing hari itu dapat listing. Nah, pemasaran kan kita tahu, pemasaran sekarang kan online sama offline. Nah, dua-dua saya yakin agent lakukan. Nah, saya mau bicara dulu yang offline. Yang offline saya mau bicara yaitu spanduk nih, Pak Edi. Saya mau tanya, itu spanduk itu penting atau enggak sih? Atau cuma mohon maaf, cuma ngotor-ngotorin yang punya rumah aja. Itu spanduk bener-bener manfaatnya luar biasa atau enggak sih? Bener atau enggak omset datang dari spanduk itu? Pak Edi. Spanduk itu bukan lagi penting, tapi amat sangat luar biasa penting. Pak Edi, mohon maaf, kalau spanduk itu di 36 Secret of Powerful Closing-nya King of Property ada enggak? Ada enggak? Ada. Oh, ditekan. Ada. Nah tuh, makanya kalau nggak beli, aduh ampun deh. Silakan Itu Pak. ada yang Bapak mengatakan choose the right marketing tools. Oke, baik. Choose the right marketing tools. Oke, good. Ya. Jadi semua daripada tool-tool marketing termasuk zaman online pun, itu spanduk secara ranking, itu masih menduduki nomor 1. No, stop. Pak Edi tadi ngomong tolong di-repeat. Meskipun sudah zaman teknologi yang super canggih ini, Pak Edi barusan ngomong kayak gitu, ini direkam loh Pak Edi. Ini direkam loh. Kalau salah, waduh, ini direkam. Tadi Pak Edi mengatakan spanduk masih menduduki nomor 1. Astaga naga. Kenapa? Ke-1 itu kan low cost, ya. Kedua, itu promosi 24 jam. Siapapun yang lewat di jalan itu orang pasti lihat. Betul ya? Nah, sedangkan kalau online, itu kan orang kalau pas buka handphone, buka FB, buka IG, atau misalnya pas nyari di OLX, rumah.com. Nah, kalau nggak nyari, dia kan orang selalu, event itu online sekalipun, kita yang namanya mau beli properti, itu mesti lihat lokasi. Nggak mungkin lah properti itu nggak dilihat lokasinya. Even di Google Map juga bisa dilihat. Tapi masalah dia feel, ngerasain lokasinya serem apa tidak, itu dia harus survei. Setuju ya teman-teman? Nggak ada yang beli puluhan M-an gitu ya, ratusan juta, kayak orang yang kayaknya menang lotre gitu. Ya udah saya beli. Kayak di Tokopedia gitu, tinggal klik saya beli deh rumah itu 1. Nggak bisa begitu. Kita semua namanya online itu adalah cuman toolnya aja. Biar bagaimanapun, itu yang namanya dilihat, disurvei, dirasain. Dan yang terpenting adalah human touch. Bagaimana kita bisa mendekati orang tersebut secara human, personal touch. Itu nggak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Teknologi nggak bisa ya? Teknologi nggak bisa ya? Bahwa nanti secondary bisa tergantikan oleh teknologi, nggak akan. Betul. Betul sekali. Sampai kapanpun nggak akan. Teknologi itu cuma tool. Apalagi orang Indonesia. Apa-apa kan ya kita dilayani. Ya, betul. Itu. Gitu loh. Jadi waduh, luar biasa, itu nomor Pak Edi. 1 adalah spanduk. Waduh, luar biasa Pak Edi. Pak Edi mengatakan hukum nomor 1 masih spanduk. Teknologi meskipun katakan saya mau tanya Pak Edi,
10 tahun lagi Pak Edi masih backup pernyataan Pak Edi ini, spanduk tetap nomor 1 10 tahun lagi? Masih, Pak. Waduh, betul. Berarti bukunya itu 10 tahun lagi sudah cetakan mungkin ke 1000 itu dibaca terus itu kekal itu benar. Jadi teman-teman Makanya kenapa sekarang gara-gara PSBB aja orang nggak penjualan menurun karena orang untuk survei itu kan susah gitu loh. Tetap dia mesti lihat kan. Iya. Banyak yang tunda dulu belinya walaupun udah dikasih Google Map, dikasih video. Oh iya sih saya tertarik sama rumahnya. Cuman saya lagi takut keluar nanti ya udah beres corona. Kan orang tetap mesti lihat. Makanya lihat itu mau nggak mau dari spanduk 24 jam mau tengah malam mau jam 4 pun ya siapapun bisa. Pak Edi mengatakan, tadi Pak Edi mengatakan bahwa spanduk itu adalah promosi 24 jam, nggak pernah tidur sama sekali. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa kata-kata yang saya juga baru belajar. Makanya datang ke sini belajarnya banyak. Nah, Pak Suwandi, saya mau tanya satu agen dulu sebelum saya tanya kepada Pak Suwandi. Saya akan pilih ini, saya akan sasar satu agen ini. Pokoknya kalau masuk Zoom-nya Roni, udah panas, dingin ini sudah saya. Pak Rudi Wijaya. Pak Rudi Wijaya, halo apa kabar Pak Rudi Wijaya? Selamat datang, terima kasih sudah datang di sini. Pak Rudi Wijaya, halo Pak Rudi Wijaya. Ini semua teman-teman dengar di sini. Pak Rudi, 3 bulan terakhir ini pasang berapa spanduk? Ayo. Pak Rudi Wijaya dari kantor mana Pak? Dari agen mana Pak? Supaya teman-teman di sini kenal, jadi personal branding. Halo Pak Roni, halo semua. Saya dari Rudi dari. Dari mana? Sorry, ada gangguan. Halo. Iya. Dari LJ Hooker Gading Boulevard, Kelapa Gading, Pak. Pak Rudi Wijaya dari LJ Hooker Gading Boulevard, Kelapa Gading. Wah, ini pasar properti terbesar di sana. Pak Rudi, saya mau tanya. Tadi Pak Edi mengatakan spanduk masih nomor 1. Pak Rudi, kalau saya boleh tanya, kantor Bapak sama Bapak juga, 3 bulan terakhir ini pasang berapa spanduk, Pak? Sorry Pak, tadi ada gangguan. Boleh diulangi Pak? Selama 3 bulan terakhir ini Pak, tadi Pak Edi Mulyawan dari era Bandung mengatakan bahwa meskipun teknologi sudah maju begini, spanduk tetap adalah alat nomor 1 pemasaran properti secondary. Itu alat yang tidak pernah tidur 24 jam nyantol di sana, dilihat oleh jutaan pasang mata. Sekarang saya mau tanya Pak Rudi Wijaya, LJ Kelapa Gading Boulevard, selama 3 bulan atau 6 bulan terakhir ini, pasang berapa spanduk Pak? Spanduk sih banyak ya Pak ya. Menurut saya itu spanduk itu benar Pak, itu media yang paling efektif ya Pak ya. Kalau orang melihat spanduk itu minimal mereka udah minat gitu Pak, udah minat sekali gitu dengan lokasi atau dengan bentuknya apa, dengan propertinya itu. Kalau kita lihat di medsos atau di internet begitu kan masih meraba-raba Pak, di lokasinya di mana masih belum tahu Kak. Iya. Jadi kalau udah lihat spanduk dia udah lihat benar-benar lokasinya Pak. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Osa, apakah ada pertanyaan? Saya kasih 2 pertanyaan cepat untuk masalah ini. Aji? Bentar, Pak. Ini pertanyaannya soal memanage listing sih, Pak. Apa pertanyaannya? Dari mana? Dari tadi ada 2 orang yang bertanya sama, pertanyaannya sama tadi. Sebentar, saya cari Pak. Ada di atas tadi. Oke. Dari Leo Okta dan Aristiani. Jadi tadi kan Pak Suwandi bilang kalau misalnya seminggu itu ada beberapa listing. Nah, bagaimana cara memanage listing agar kita bisa mengingat semua listing kita? Mohon pencerahannya, katanya gitu Pak. Buset, bagaimana memanage listing supaya bisa ingat listing kita semuanya? Oke, kira-kira ada yang mau jawab ini? Mungkin itu orang itu pasti punya 1000 listing ya. Saya jawab, Pak Roni. Silakan. Dicatat.
Dicatat Ya, bagaimana, Pak? sederhana sekali, Pak. Dicatat bagaimana, Pak? Ya, jadi kan catat bisa saja pakai memo gini, atau juga Anda, ya bisa saja itu Anda pakai handphone Anda gitu. Di handphone ini kan ada banyak sekali aplikasi note-note gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena pikiran kita tuh terbatas, Pak, kapasitasnya. Ya, kita sering lupa gitu. Lewat dari 1 minggu, lewat dari 2 minggu, ya rasanya susah ingat. Kadang lupa, dan itu manusiawi. Seperti itu. Ya, gimana caranya supaya bisa ingat sama semua listing itu? Ya, Anda harus catat, sederhana sekali. Gitu. Jangan ngarep solusinya rumit-rumit gitu. Ya, solusinya singkat aja. Dicatat. Gitu. Dan catatnya rapi-rapi. Demikian, Pak Dicatatnya Rudi. rapi-rapi. Oke, bagus, terima kasih. Terus ada pertanyaan lain? Ada Pak yang banyak ditanya ini nih Pak. Apa? Bagaimana cara meyakinkan penghuni untuk pasang spanduk dan lain-lain seperti itu Pak? Oke, mungkin bisa dijawab sama Pak Edi. Pak Edi, saya ada rumah, terus kemudian ada agennya Era Bandung datang ke saya masih tinggal rumahnya, saya tinggal keluarga saya masih tinggal, tapi saya juga mau jual. Nah, tadi Pak Edi mengatakan, Roni pasang spanduk, properti pasti terjual cepat. Nah, terus bagaimana meyakinkan saya yang masih tinggal di rumah saya, terus kemudian dan memberikan izin kepada agent untuk memasang spanduk tanda dijual? Gimana Pak Edi? Oke. Oke, kedengar Pak? Dengar, Ya. jelas. Ya. Memang tidak bisa dipaksakan semua rumah itu pasang spanduk, terutama bagi orang-orang yang masih tinggal di sana. Ya, saya mengerti betul lah. Karena ada beberapa mungkin yang orang udah sepuh, udah tua, mereka bilang nggak mau, bahaya. Takutnya mereka bisa selanang-selonong sembarang masuk, sehingga secara keamanan dan privasi terganggu. Ya, nah, tapi biasanya saya akalin ke satu. Saya minta open house. Oke, baik. Open house. Selama berapa hari boleh kan? Misalnya open house Sabtu Minggu, ya, atau Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, selama open house itu kan pasang spanduk open house-nya kan nempel 3 hari. Betul ya? Hebat. Nah, jadi itu kan nanti Seninnya dicabut. Nanti minggu depannya open house pasang lagi. Hebat. Pak Edi, King of Property. Lihat, memang brilian. Yang kedua, kalau di Bandung, itu kan kita masih bisa bikin yang namanya banner. Banner yang ukuran paling 60 kali 50 yang dipasang di tiang-tiang listrik. Nah, itu biasanya kalau di perumahan itu masih bisa kita pasang radius 2-3 rumah dari rumahnya dia lah. Oke, nah, itu kan bentuk lain dari promosi. Atau kita pasang arrow. Nah, itu juga bentuk lain juga dari bentuk pasang spanduk. Tergantung kita menyiasatinya lah. Kalau orangnya udah kepepet banget, saya cuma minta, Pak, Bu, boleh nggak? Selama seminggu ini, saya open house-in terus-terusan tiap hari. Padahal kita cuma datang ke sana mungkin dari jam 10 sampai jam 12. Tapi spanduk open house-nya kan nempel terus selama 1 minggu. Luar biasa, itu trik. Makanya teman-teman, itu saya pun juga baru belajar ini. Itu tips yang luar biasa. Makanya teman-teman di sini itu bisa diterapkan. Itu cara halus untuk bisa pasang spanduk. Luar biasa sekali. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan sebelum saya menuju ke fase terakhir? Ada pertanyaan? Osa, yang lain? Pertanyaan yang tajam-tajam? Silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Pak Widadi, Pak Purwadi Heri, Ibu Indri mau nanya, ayo monggo supaya dapat uang kaya dari secondary. Pasarnya nggak ada habis-habisnya. Monggo nanya sama pakar-pakarnya ini. Ini semua kantornya mereka bertiga ini hanya hidupnya dari secondary. Ratusan properti tiap tahun mereka transaksikan di secondary. Silakan tanya, saya memilih pakar-pakar praktek, bukan motivator, bukan teori mereka. Silakan ditanya. Ya, Pak, mungkin ada pertanyaan? Di grup di chat sudah ada, mungkin ada ini dari Pak Fatur Rohman nih, kayaknya mau nanya nih. Silakan Pak Fatur. Ya, silakan Pak Fatur, bicara Pak. Apa pertanyaannya? Sudah ditanya mungkin? Belum? Halo Pak. Ya. Pak Roni. Ya, silakan. Gini Pak, seandainya buyer dan penjual itu harganya sudah setuju Pak, cuman
cara bayarnya yang nggak setuju, Pak. Nah, itu cari jalan keluarnya gimana ya, Pak? Harga sudah setuju, cara bayarnya nggak setuju. Ya, kalau menurut Iya, saya ya, misalkan mereka minta bayarnya, misalkan si yang calon penyewanya mau mintanya harganya 6 bulan. Nah, itu yang punya ruangannya itu nggak mau 6 bulan, maunya setahun gitu loh, Pak, atau 2 tahun. oh iya ya, wajar masuk akal. Itu terjadi semuanya ya, terjadi. Mungkin bisa dijawab sama Ibu Leni? Ini banyak sekali pasti terjadi ya. Pasti terjadi banyak sekali Ibu Leni. Jadi Ibu Leni ada orang mau saya mau sewa 6 bulan, saya hanya mau bayar 6 bulan, tetapi pemilik maunya terima uang 1 tahun. Jadi bagaimana tuh Ibu Leni? Tes. Ya. Halo? Tes, silakan, jelas. Ya. Halo? Halo Ibu Leni, jelas. Ya, udah jelas ya. Ya, jadi si penyewanya maunya cicil 6 bulan, tapi si pemilik mau terimanya 1 tahun langsung ya. Iya. Halo? Iya, Ya. betul. Kita sekarang, kebetulan kita juga sekarang ada kerjasama dengan cicil sewa. Baik. Jadi ada satu fintech, dia menyediakan dana untuk dibayarin ke si vendor, nanti si penyewa cicil sewanya ke fintech ini. Gitu. Itu salah satu solusi. Gitu. Itu bayar itu konsepnya kan bayar bunga kan, dikenakan bunga oleh cicil sewa ya. Ya, memang ada bunga. Ada bunga. Terus ya kalau nggak kita negosiasi ke si vendor ya, mungkin bisa bayar by term. Biasanya kita tawarin by term, mungkin nggak langsung 1 tahun, tapi misalnya sewanya untuk 1 tahun, dicicil 2 bulan atau 3 bulan, bisa seperti itu. Oke. Tergantung negosiasinya aja nanti. Oh, 1 tahun, jadi harusnya sewanya bayar 1 tahun, bayar di depan, terus kemudian bisa dinegosiasikan, bayarnya per 3 bulan, begitu aja. Jaminannya apa, Bu Eleni? Kalau jaminannya apa? Biasanya kita potong masa sewa. Misalnya dia sewa untuk 1 tahun, dia bayar dulu per 3 bulan. Kalau nanti term kedua dia nggak bayar, kita potong masa sewanya, jadi sewanya berakhirnya lebih cepat gitu. Oh, bayarnya. Jadi semua kita ada di dalam perjanjian dan dinotariskan. Jadi kalau sewanya setahun, dia bayarnya mau per 3 bulan. Terus 3 bulan kedua dia nggak bayar, berarti masa sewanya dia kita mundur gitu. Baik. Jadi ya semua sih bisa dinegosiasikan, tergantung gimana kita menegonya sama dengan si bayar dan si penyewa. Tuh Ibu Pak Faktur, jadi semua bisa dinegosiasikan, dan sudah ada, Urban Ace pun sudah bekerja sama dengan Gradana, dengan cicil sewa kita belum, tetapi itu adalah platform-platform yang menyediakan cicil atau beli properti cicil tapi ada bunganya ya, ada bunganya. Nah, namun kalau orangnya nggak ada bunganya, tadi Ibu Leni memberikan tip, pokoknya kalau orangnya maunya sewanya 1 tahun tapi bayarnya lebih ringan, bisa dinegosiasikan dengan pemilik, bayarnya itu per parsial. Menurut saya, dalam keadaan pasar kayak begini, tidak ada owner atau pemilik properti yang kaku ya. Bisa tersewa pun sudah terima kasih menurut saya Pak Fatur. Itu adalah tugas agent untuk menjelaskan kepada pemiliknya bahwa Pak, diterima aja Pak, keadaan kayak begini loh Pak, 1 tahun berikan aja kebebasan, sedikit kemudahan. Menurut saya begitu. Itu tugas agent. Itu setiap agent bisa bicarakan dengan prinsipalnya masing-masing. Prinsipalnya pasti akan bantu. Oke, ada pertanyaan. 1 pertanyaan lagi sebelum saya tanya pertanyaan lain. Yang ini adalah diskusi kita terakhir. Fase yang ketiga terakhir. Monggo, ada pertanyaan lain yang ingin bertanya? Oke, ini ada Pak di chat dari Pak Purwadi Heri, Pak. Iya, ini apa pertanyaannya? Masih berkaitan dengan spanduk. Kalau di rumah yang sama ada spanduk dari agent lain. Nah, owner juga membolehkan kita pasang spanduk lain. Nah, itu gimana caranya memenangkan transaksinya gitu? Pengalamannya Pak Edi, Pak Suwandi, dan Bu Leni. Seperti itu dari Pak Purwadi, Pak.
Oh, itu berarti listing yang ditangani oleh banyak agent. Jadi pertanyaannya Pak Purwadi, bagaimana customer bisa lebih pilih spanduknya Pak Purwadi, fotonya Pak Purwadi. Jadi intinya begitu. Pertanyaannya begitu kan? Iya, Pak. Ya, waduh itu bagaimana ya triknya ya? Jadi mungkin Pak Suwandi bisa jawab, kan kita sering lihat ya di Jakarta terutama tuh, Ya. waduh ada rumah, ada ruko udah nggak kelihatan bentuk rumah sama rukonya, ketutup semuanya spanduk biru, kuning, kuning hijau, jingga nggak karu-karuan semuanya ketutup. Nah itu bagaimana Pak Suwandi? Spanduk kita bisa spanduknya agent itu salah satu agent bisa stand out, bisa yang dipilih itu bagaimana ya? Ya. Pertama bisa dari sisi ukuran spanduk ya, Anda bikin lebih gede daripada orang sebelah gitu. Kalau orang sebelah 1x1, 1x0,8, 1x0,5, Anda bikin aja 2x1 dengan warna yang lebih ngejreng. Gitu. Satu, Ya. gitu kan. Lalu yang kedua adalah apa? Ya, kalau cewek cari foto yang paling cantik, pasang di spanduk itu gitu. Kalau Anda cowok, cari temen co-broking ya, yang cewek, yang cantik gitu kan, pasang foto dia. Gitu. Kemungkinan Anda akan ditelepon. Seperti itu. Wah luar biasa. Berarti jadi menurut Pak Suwadi, ada foto orangnya sama nggak ada foto orangnya itu lebih bagus ada foto orangnya, dan foto orangnya yang bagus begitu ya. Kalau ketika kita dihadapkan pada beberapa spanduk di satu properti, maka mau nggak mau, lah spanduk sebelah kan juga pasang foto, Pak. Tapi pasang foto si cowok gitu, si agent yang cowok. Ya. Gitu kan. Kalau kita ini kan apa, ya, jadi ada yang namanya ya, the power of 1 detik. Gitu. Ada yang namanya kekuatan 1 detik. Bagaimana dalam 1 detik pertama itu, ya Anda harus memenangkan persepsi gitu. Anda harus membuat si orang yang melihat itu memilih Anda gitu. Nah, itu adalah apa? The power to stop namanya. Ya, namanya the power to stop gitu. Nah, salah satu yang memiliki the power to stop itu adalah wanita cantik. The gitu. power power to stop ya? Ya, the power to stop gitu. Waduh, ya. Nah, Anda lihat kalau pameran-pameran lagi event gede-gede gitu, lagi pameran bersama, mengapa yang dipakai itu banyak sekali SPG yang cantik-cantik, seksi-seksi seperti itu kan? Kenapa? Karena mau bikin orang berhenti lihat gitu, berhenti lihat, ya kan? Berhenti sebentar untuk lihat. Nah, setelah dia berhenti lihat, otaknya mikir dulu gitu. Nah, kenapa? Informasi kan sebanyak itu, informasi banyak sekali, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya otak kita nih mau memproses sesuatu informasi ya? Anda harus kasih sesuatu yang menarik. Nah, apa yang menarik? Yang cantik-cantik itu menarik, Pak. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, saya menuju ke fase saya yang terakhir. Nah, ini adalah fase, tadi sudah ketiga pakar ini sudah mengatakan, mereka hidupnya itu dari secondary. Mereka mengatakan kenapa secondary itu enak. Tapi intinya adalah secondary itu ada keunggulannya banyaknya. Jadi pertama mereka mengatakan secondary komisinya langsung lebih cepat dari primary. Kedua, kalau secondary itu pasarnya itu lebih jelas. Orang telepon itu kebutuhannya sudah lebih jelas. Ketiga, selalu ada orang yang beli properti secondary butuh langsung sewa. Terus kemudian selalu ada orang yang mau jual properti karena butuh uang, mau pindah, mau lebih besar selalu. Jadi pasarnya tuh nggak pernah mati. Secondary itu pasarnya luasnya bukan main. Nah, pertanyaan saya. Nah, itu pertama ya. Kedua, para pakar-pakar ini sudah jelaskan bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara dapat listing. Terus kemudian listing dilakukan apa? Pak Edi Mulyawan mengatakan, Roni, teknologi boleh maju 10 tahun lagi. Wah, nggak tahu lagi deh, teknologi kayak 10 tahun lagi kayak gimana itu ya. Spanduk tetap berperanan. Tadi yang saya belajar dari Pak Edi Mulyawan ini, Cristiano Ronaldo-nya properti, dia mengatakan bahwa Roni, spanduk itu adalah alat promosi gratis 24 jam, tidak pernah tidur. Luar biasa. Itu kata-kata yang saya mau copy untuk kepada member-member saya itu. Spanduk barang murah, tetapi 24 jam, alat promosi yang nggak pernah tidur. Luar biasa. Ibu Leni Cahyadi mengatakan bahwa saya targetkan setiap member gua sehari 2. Kalau sehari 2, semua lakukan tugasnya, 1 bulan, Promax Grand Galaxy, itu listingnya bisa 600 itu.
Astaga naga. Dan Ibu Leni mengatakan, kalau lu punya kantor, punya 600 listing, waduh kantor itu yang kontrol harga. Itu saya percaya. Itu saya percaya. Karena stok dipegang mereka semuanya, itu luar biasa. Nah, sekarang, terakhir bagi saya. Nah, 6 bulan ke depan ini adalah semester kedua. Semester pertama, semester yang penuh dengan tantangan ya, karena COVID ini. Menurut Ibu Leni, Pak Edi, Pak Wandi, Pak Suwandi ini, dari Palembang, Bandung, dengan Bekasi, 3 orang ini, 6 bulan ke depan, apa pesan yang Anda mau kirim kepada teman-teman semua di agent ini? Agar mereka bisa lebih baik, tetap closing. Bukan lebih baiknya, bukan sehat sudah pasti. Closing itu pertama. Apa nasihat mereka semuanya? Karena mereka datang di sini, mereka butuh inspirasi. Gue ini mau ngapain ya? Gue ini 6 bulan ke depan ini gue mau ngapain ya? Pasca, setelah, bahkan hari ini gue itu mau ngapain ya? Besok itu gue mau ngapain? Ibu Leni kantor masih buka. Pak Suwandi kantor masih buka. Pak Edi masih tetap cari listing. Apakah Pak Suwandi dengan Ibu Leni, dengan Pak Edi, mau ngomong ke mereka, masing-masing berikan pesan kepada teman-teman yang di sini semuanya. Silakan kita mulai dulu dengan Ibu Leni. Iya. Ya, kalau saya sih masih optimis ya. Karena kan properti itu kan kebutuhan primer. Semua orang pasti kan butuh properti ya. Terus siklus manusia juga kan kerja, nikah, punya anak, itu kan orang nikah perlu rumah, punya anak lagi, nambah lagi lebih besar. Jadi peluang untuk kita tuh masih selalu ada gitu. Jadi memang saat ini dengan adanya COVID mungkin kegiatan kita lebih terbatas aja. Tetapi ya tetap masih bisa dilakukan. Jadi tetap kita lakukan yang kebiasaan kita yang lain, yang sering tuh posting. Sekarang kan memang kita lebih banyak jualan di medsos ya. Jadi tetap rajin posting karena broadcast juga, dan kalau memang showing unit memungkinkan juga kita tetap showing unit gitu. Jadi ya saya sih masih optimis ke depan, 6 bulan ke depan masih ada, karena istilahnya properti itu nggak pernah mati. Apakah Ibu Leni menganjurkan kepada teman-teman yang hadir di sini semuanya untuk mulai hari ini cari listing, terlepas ada COVID atau tidak, bahkan setelah COVID selesai pun tetap cari listing atau tidak? Cari listing masih bisa ya. Jadi saya masih juga lakuin listing, ada beberapa listing. Saya minta foto, kirim aja. Si owner kirim fotonya dia sendiri, kan dia bisa foto-foto rumahnya sendiri. Dan kita tinggal posting lewat medsos sekarang. Atau kita broadcast ke grup komunitas, ke WhatsApp, juga broadcast di teman antar kantor. Property agent juga kita masih bisa broadcast gitu. Jadi kemungkinan itu masih selalu ada gitu. Karena yang cari pun masih ada ya, masih ada beberapa call in, tanya-tanya rumah itu, jadi masih ada lah peluangnya. Masih banyak ya yang masih cari secondary, masih banyak, intinya begitu Bu Leni ya? Iya. Ya luar biasa, terima kasih. Jadi itu teman-teman, Ibu Leni sendiri mengatakan sampai hari ini beliau masih kerja, masih cari listing, dia pun dapat call in listing, masih terus listing, ada nggak ada COVID, dia pun terima listing diupload di online media, tetap nanti kalau spanduk masih berjalan ya? Spanduk masih berjalan Bu Leni? Spanduk masih berjalan. Tuh jadi, masih berjalan. Seperti yang tadi Pak Edi bilang ya, listing itu nggak ada, saya bilang sih listing nggak ada yang listing yang jelek ya. Walaupun listing itu misalnya harganya mahal, tapi kalau kita bisa pasang spanduk di situ, itu jadi promosi gratis buat kita. Orang telepon, kita bisa tawarkan properti yang lainnya gitu loh. Jadi tetap itu listingan tuh nggak pernah ada yang jelek. Jadi semua listingan itu pasti bagus. Tinggal kita bagaimana mengolahnya aja. Waduh, terima kasih Bu Leni. Pesan yang jelas kepada teman-teman ya. Ini pesan dari pakarnya ya. Sudah menjalankan berpuluh-puluh tahun. Ibu Leni, kata terakhir kepada teman-teman di sini,
apa yang Ibu Leni harapkan kalau mereka semuanya adalah marketingnya Ibu Leni? Apa yang Ibu Leni mau katakan kepada mereka? Ya, tetap ini aja, fokus, kerjain apa yang bisa kita kerjain, yang bisa kita listing kita tetap listing, tetap rajin posting, dan kita juga nggak memungkiri ya kalau kita tuh sebagai marketing faktor luck juga ada. Jadi kita juga banyak berdoa supaya selalu ada peluang, selalu ada berkah. Ya. Terima kasih Ibu Leni, terima kasih. Nanti saya akan masih di fase terakhir, ditutup ini, saya masih berikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yang tajam-tajam ya, pertanyaannya yang sangar-sangar kepada mereka. Pak Suwandi, ini fase terakhir. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka? Apakah Anda ingin mengatakan kepada mereka, sudahlah, mau santai-santai aja, tunggu COVID selesai, nggak tahu selesainya kapan, atau mau apa, 6 bulan ke depan ini mereka mau apa. Jadi, anggap mereka adalah marketing Bapak semuanya. Mereka adalah teman-teman Bapak. Dan kita teman kan mau bantu teman. Apa yang Tuhan dikatakan kepada mereka ya? Jadi semua bermula dari pikiran, teman-teman. Ya, ketika pikiran Anda berpikir bahwa masih ada di luar sana orang yang mau transaksi sama Anda, maka Anda benar. Gitu. Dan sebaliknya juga kalau pikiran Anda berkata bahwa di masa COVID ini tidak ada yang mau beli, tidak ada yang mau sewa, ya maka Anda juga benar gitu. Nah, sekarang kalau Anda punya dua kebenaran seperti itu, yang mana yang Anda pilih? Kalau kita bicara tentang cari duit, tentang bertahan hidup, ya maka saya kira Anda mau nggak mau itu tetap berpikir bahwa di luar sana itu possible sekali masih ada yang nyari properti. Nah, kita tahu orang ini kan dengan dua kebutuhan. Satu adalah orang itu ada dengan dua tipe gitu. Tipe pertama adalah orang dengan keinginan, ya ingin beli properti ini gitu. Nah, mungkin di masa COVID seperti ini orang dengan keinginan seperti itu mereka ngerem dulu gitu. Tapi orang dengan kebutuhan ya itu tetap ada. Buktinya apa? Buktinya agent saya itu masih ada yang sebulan ini closing 3 gitu. Ya walaupun tidak semua agent tapi ada agent yang masih closing 3. Artinya apa? Artinya ya itu beneran ada gitu. Ini adalah kekuatan dari pikiran, teman-teman. Ya kalau teman-teman berpikir bahwa di luar sana ada, maka nanti dia akan datang orang-orang itu. Kenapa? Karena Anda akan action gitu. Kalau Anda tidak action, ya ketika Anda mulai berpikir bahwa tidak ada orang yang akan transaksi properti, maka Anda tidak action. Ketika Anda tidak action, Anda tidak iklan, Anda tidak melisting, maka ya orang nggak datang benar-benar gitu. Pikiran Anda benar-benar terwujud di dunia nyata ini. Seperti itu. Ya, nah jadi kalau Anda berpikir bahwa jual beli lagi berat lah segala macam, ya Anda bisa main sewa. Ya dong? Anda bisa main sewa. Ya, dan sewa juga itu kan lebih sederhana prosesnya gitu. Tadi ada yang nanya, Pak, itu kalau jual beli kan nggak bisa apa verifikasi sertifikat segala macam. Ya barangkali PPJB dulu seperti itu bisa gitu loh kan, atau kalau enggak ya Anda main sewa seperti itu. Sewa ya banyakin aja listing sewa. Sewa kan itu bisa kontrak di bawah tangan, bisa juga itu minta notaris itu untuk buat kontrak yang sederhana aja. Dan sewa juga tetap bisa jadi duit. Seperti itu teman. Jadi ketika Anda berpikir bahwa ini possible, maka itu possible. Ketika Anda berpikir tidak ada kemungkinan lagi, maka Anda juga benar. Terserah di Anda mau percaya kepada yang mana dari pikiran Anda. Waduh, terima kasih Pak Suwandi, terima kasih luar biasa. Itu semuanya berhubungan dengan mindset ya. Kalau mau tidur ya tidur. Kalau mau masih percaya pasar masih ada, bergerak sana, itu bisa terjadi. Uang bisa datang. Betul ya? Luar biasa. Nah, Pak Edi, Raja Properti Bandung, Cristiano Ronaldo Bandung, Pak Edi, apa yang bisa Anda katakan kepada teman-teman di sini ya? Mereka membutuhkan inspirasi, Pak Edi. Mereka membutuhkan inspirasi, Pak Edi. Iya. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, saya mau nambahin sedikit yang tadi soal spanduk ya. Iya. Nah, pertama dari pengalaman saya itu kalau pada saat saya masuk, ternyata di sana udah dipasang 4 spanduk, saya yang kelima, gitu kan? Iya. Saya akan bilang kepada pemilik, Pak pemilik, nggak salah Pak, rumah Bapak kesannya kayak diobral, terlalu banyak spanduk Bapak pasang di sana, gitu kan? Boleh nggak Pak, kalau saya usul, coba dari 4 atau 5 spanduk itu digilir deh, misalnya agent A 1 minggu atau 2 minggu, agent B 1 minggu atau 2 minggu. Jadi lebih eye catching, saya bilang. Daripada Bapak dipasang 5, ada kesan rumah Bapak tuh kayak nggak laku-laku.
Nah, kita kasih pengertian itu yang penting. Kedua, kalau masih tetap nggak mau, dia bilang, ah itu susah, udah aja pasang kelima juga nggak apa-apa. Ya, balik lagi tadi yang setuju dengan Pak Suwandi. Tapi saya ini agen laki-laki, Pak. Saya nggak mungkin pakai rok kan, Pak. Nah, jadi mau nggak mau, saya itu harus pasang spanduk yang secara warna, bentuk lebih menonjol daripada yang lain. Kalau perlu dibantu dengan tanda panah yang banyak gitu loh. Jadi artinya pada saat orang noleh itu lebih banyak nama saya dibanding yang lain. Nah, itu juga perlu gitu loh. Jadi memang ada titik di mana kita bisa ngatur supaya tetap kita lebih menonjol dibanding yang lain. Itu dua hal. Nah, terus pertanyaan tadi Pak Roni yang terakhir, bahwa pertama, kalau kita ketemu orang yang mau listing, kita terimalah, kita harus terima. Dan memang saya lebih sedih kalau ada orang atau dalam seminggu ini tidak ada yang nitip listing daripada orang yang tidak ada pengen lihat gitu loh. Kenapa? Karena listing itu tadi, di buku saya ada, listing is my soul. Listing itu jiwa saya. Seorang agen itu jiwanya adalah di listing. Nah, jadi pada saat orang nitip listing, itu ada beberapa hal yang harus kita tanyakan kepada pemilik. Pak pemilik, Bapak kira-kira apakah betul mau jual saat ini? Ya, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya betul mau jual saat ini, boleh tahu nggak Pak, Bapak risetnya kenapa dijual? Jadi balik lagi, kita kan menjadi konsultan. Konsultan itu lebih banyak asking daripada kita berbicara talking, ya kan? Nah, sesudah kita tahu penjelasan dari beliau, ini listing ini mau dijual untuk apa? Target Bapak, dalam berapa lama Bapak mau jual? Kalau dia bilang, ya sekarang saya kepepet utang, kebelit, masalahnya ini cash flow berat, THR, kalau bisa Bapak sebelum Lebaran bisa terjual. Oke Pak, kalau Bapak targetnya sebelum Lebaran terjual, berarti Bapak pricingnya nggak bisa segini dong. Nah pertanyaannya, semua agen tahu nggak harga market price yang sebetulnya di daerah itu berapa? Jangan-jangan Anda bilang harga COVID atau harga corona itu adalah harga market price dalam kondisi normal. Sedangkan kalau kita mau jual, mungkin kita bilang, kalau user Pak, mungkin Bapak harus 10-15% di bawah harga market. Tapi kalau investor, mungkin minimal harus 25-30% di bawah harga market. Bapak kalau mau jual segini, jangan harap dalam 1 minggu, dalam 1 bulan bisa terjual. Kalau memang belum saatnya Bapak mau jual sekarang, pengen iseng-iseng atau jual investasi, better tunda dulu deh. Tunggu aja sesudah COVID. Gitu kan? Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya memang Anda punya barang-barang yang memang saat ini sudah marketing lama ya, kan Anda punya stock listing lah, misalnya dari 50 atau 100. Nah, ini saatnya Anda terus keep contact update dengan pemilik one by one. Tanyakan harganya sekarang bagaimana. Terus yang pertama kan kita harus tanya dulu, Pak sehat Pak? Gimana kondisi bisnis? Nah, pada saat kita nanya kondisi bisnis kan dia akan cerita tuh. Rasanya 80-90% juga orang ngeluh soal bisnis saat ini, gitu kan. Nah, langsung berikutnya kan nyambung ke propertinya. Kita tetap gali lagi. Nah, kira kasih pandangan bahwa harga sekarang begini, harga ke depan begini. Automatically kalau mau jual sekarang ya harganya sekian Pak. Kalau nanti ya boleh Pak harga sekian. Gitu loh. Nah, kita catat pilah dari 100 itu misalnya ketemu 10 harga yang semuanya sudah potensial. Nah, di buku saya ada lagi. How to manage your listing. Pertama itu ada yang listing potensial, saya kasih julukan itu bintang 3, bintang 2, dan bintang 1. Bintang 3 itu yang harganya sudah under value banget. Dan yang terpenting pemiliknya adalah butuh uang. Itu adalah orang yang harus ditolong. Ibaratnya kalau orang udah kena COVID, itu udah masuk ICU. Ya. Nah, itu yang harus kita tolong. Yang kedua mungkin second layer-nya adalah orang-orang yang masih belum terlalu ini gitu. Yang ketiganya orang yang ya jualnya nantilah. Kalau ada cuan dijual, nggak ada cuan ya nggak dijual. Nah, jadi artinya bisnis kerjakan ini saat ini justru adalah saat tersibuk. Karena saya harus keep kontak satu persatu. Kita pilah yang mana yang harus diprioritaskan, yang mana harus dinomor-2kan, yang mana harus dinomor-3kan. Dan itu tidak pilih kasih, semuanya harus dikontak. Ya. Nah, artinya kita harus bergerak terus. Tanpa berpikir hasil dulu deh.
hasil mengikuti lah gimana ntar gitu loh. Nah, Tuhan pun tahu lah, apapun yang kita kerjakan, pasti hasil itu menyusul. Tidak ada yang sia-sia, gitu loh. Artinya, saya pesan ke teman-teman semuanya adalah, keep moving forward. Ayo kita bangkitkan properti ini, jangan loyo. Supaya kita sama-sama racing, kita sama-sama berkembang, walaupun COVID, properti tetap kita berjalan. Semua rezekinya kebagian. Itu aja. Keep moving forward. Waduh, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Wow, waduh, keep moving forward teman-teman tuh loh. Jangan pakai gunakan alasan COVID loh. Pak Edi sendiri mengatakan listing dipilah-pilah. Hari listingnya saya kumpulkan 3 pendekar secondary ini, benar sampai bikin buku. Satu Pak Suwandi, guru properti di Palembang. Ini Cahyadi, ini Ratu secondary di Bekasi. Kalau datang ke Bekasi, lihat spanduknya Promax Grand Galaxy Bekasi, itu kuasai semuanya, ditutup sama dia tuh ya. Pokoknya ejen-ejen Bekasi yang sekarang mau liburan, udah mau tutup, udah ketutup nanti Bekasinya bisa-bisa sama Grand Galaxy. Jadi teman-teman, jadi kita sudah lihat semuanya ya, bahwa pasar masih ada. Ini hanya temporer semuanya. Hari ini saya senang sekali. Hari ini saya senang sekali. Saya membuka mata diri saya, membuka mata banyak orang bahwa secondary ini booming, secondary ini berlian katanya Pak Edi, ini berlian. Makanya di bukunya tuh mahkota berlian. Ini makanya saya membuka mata Anda semuanya. Pengharapan saya, Anda mendengarkan sini, Anda praktekkan. Bicara dengan prinsipal-prinsipal Anda masing-masing, makanya gabung sama kantor, jangan berdiri sendiri. Dengan bergabung jadi satu, tadi Ibu Leni mengatakan, bisa bersatu kerjanya lebih enak. Ibu Fisa sendiri mengatakan, dengan ada prinsipal sama dengan agent, prinsipal bisa saling membantu, prinsipal bisa bertanya kepada Anda. Anda mempunyai teman untuk diajak bicara, Anda mempunyai teman untuk dibantu. Pak Suwandi juga sangat menjaga sekali dengan partnernya dia, Ibu EN, di Palembang, agen-agennya. Jadi teman-teman, Anda punya teman banyak, Anda punya teman banyak, Anda punya kantor-kantor yang siap membantu Anda, prinsipal-prinsipal Anda. Jadi itu pengharapan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Saya kasih 2 pertanyaan lagi, atau 3 pertanyaan lagi, masing-masing saya berikan kepada satu-satu. Ada pertanyaan? Pak. Oh, Pak Edi. Boleh. Iya, silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, silakan. Ya. Ya, ini bagi teman-teman yang belum punya buku saya, The King of Property, itu teman-teman bisa catat, bisa hubungi kalau mau pesan beli, saya kasih harga spesial. Wah, buat teman-teman sesama agent itu saya kasih harga penulis. Jadi kalau di Gramedia itu harganya 89.800. Kalau beli via saya, itu cuman saya kasih 70.000 harga penulis. Karena saya ke Gramedia bukan gratis, saya beli gitu loh. Jadi tetap juga saya harus beli. Cuman kalau saya yang beli, kan ada diskon khusus. Nah, bisa hubungi kepada sekretaris saya, namanya Ibu Winda. Bisa dicatat 0896 5363 1894. Saya ulang ya. Ibu Winda 0896 5363 1894. Bisa by WA. Tapi kalau yang di luar kota, ya sorry aja, mesti ditambah ongkir ya. Oke, saya kira itu cukup. Sudah pasti Pak Edi. Kan hari ini ada 4 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 250.000 dari Urban Ace. Itu pasti beli. Kalau nggak beli, waduh, saya potongan aja. Nggak, bergurau. Sekali lagi, ada pertanyaan. Saya memberikan 3 pertanyaan tajam, super tajam. Kalau mau dapat hadiah, mau dapat duit, pertanyaannya harus benar-benar tajam. Pertanyaannya harus bikin ketiga pakar kita keringat dingin. Ayo, silakan. Pak Haji, apakah ada pertanyaan? Banyak pasti ini. Kita mau tutup 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise the hand. Ya, tuh saya bacakan yang dari, ya gimana? Halo? Ya,
Ini teman-teman, kalau sepanjang dari awal jam 2 sampai ke sini tadi itu kan banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya. Nah, itu saya ada coba jawabin satu-satu tuh. Ya, semoga jawaban yang saya kasih di kolom chat itu Wah, luar biasa, luar biasa. ya, Iya, siapa Pak Wandi juga tadi menjawab satu-satu. Tapi ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Dari Panglima, bagaimana cara follow up yang efektif dan tidak terkesan memaksa? Frekuensinya berapa kali? Mungkin bisa dijawab dengan Pak Suwandi pertanyaan ini. Itu saya rasa ya. Kalau soal durasi follow up ini Pak, ya saya selalu tanya gini ke si klien kita Pak. Pak, kapan saya boleh update ke Bapak lagi untuk tanya progresnya Pak, untuk minta update terbaru seperti apa. Nah biasanya mereka akan ngomong, coba besok gitu, atau 2 hari lagi, atau 3 hari lagi. Nah ketika dia ngomong seperti itu, ya saya akan ikut aja gitu, sederhana sekali. Ya saya langsung tanya sama orang, nggak main tebak-tebakan gitu ya. Dan ya ini teman-teman ya, saya mungkin sharing sedikit ilmu nih ya, pendek aja gitu tentang follow up. Nah, Anda follow up itu teman-teman, dan kita tahu nih yang namanya orang jualan tuh itu berproses ya. Yang namanya properti kan beda sama beli baju, beda sama beli kacang. Yang kalau ketika Anda lihat itu bisa langsung suka. Properti ini kan biasanya baca iklan dulu prosesnya. Apa iklan spanduk, apa iklan online. Setelah baca iklan kemudian apa? Dia telepon. Flow-nya kan gitu. Setelah dia telepon, kemudian atur survei. Setelah atur survei, negosiasi. Setelah negosiasi, baru kemudian ke notaris segala macam. Nah, untuk setiap step itu, ya follow up yang Anda lakukan adalah memastikan bahwa dari step 1 itu ke step 2, dari step 2 ke step 3. Gitu. Nah, sekarang Anda cerita follow up ini, ya itu follow up Anda lagi di step yang mana, gitu loh. Ya, nah, kesalahan para agent-agent yang baru-baru ini adalah dari satu yang hari ini telepon, besok suruh ke notaris. Siapa mau gitu? Ya kan nggak ada itu orang hari ini baru telepon, ya Pak gimana? Jadi nggak nawar berapa? Nanti dulu, Anda jangan suruh dia nawar dulu. Ya, Anda minta dia untuk survei dulu. Gitu aja dulu. Kita arahkan sesuai sama step yang alaminya, gitu loh teman-teman. Ya, jadi jangan langsung ngotot ujuk-ujuk ya. Baru telepon, Pak nawar berapa gitu? Lihat aja belum. Ya, itu bicara soal follow up. Jadi pertanyaannya kan berapa kali durasi follow up-nya, saya tanya langsung ke orangnya. Ya, Pak, kapan saya boleh follow up Bapak lagi? Seperti itu aja. Ah, bagus. Jadi tinggal ditanya aja kapan ya. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Baik, saya tutup ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya rasa, saya senang sekali. Semoga membuka mata Anda semuanya, kita semuanya, bahwa COVID nggak COVID, kalau kita memang memilih profesi ini, Pak Edi sendiri mengatakan bahwa kalau ada jalan, kita akan dibuka, kita akan diberikan semuanya itu. Banyak Ibu Leni mengatakan banyak doa, tetapi tetap harus dilakukan. Target harus masuk, harus punya target intinya. Dan Pak Suwandi sendiri mengatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjakan, hubungan antara agent dengan kantor itu adalah simbiosa, saling membutuhkan. Jadi semua banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan, luar biasa sekali. Bukunya Pak Edi luar biasa, semua diulas, semuanya ada di sana. Saya rasa perlu dibaca ya. Sekali lagi semuanya banyak terima kasih. Semoga Anda di sini bisa mengenal ketiga orang ini. Kalau ke Palembang, monggo kontak Pak Suwandi. Kalau ke Bekasi, kontak Ibu Leni. Kemudian kalau ke Bandung, nah tuh kontak Pak Edi Mulyawan. Jadi Cristiano Ronaldo Property itu luar biasa itu. Jadi sekali lagi ini adalah untuk membangun network, saling kenal, co-broking, saling bantu. Jadi kita besarkan properti ini bersama untuk tentu saja kebaikan satu sama lain. Tapi pada akhirnya action, 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 action. Oke? Nah, seperti yang saya janjikan, Urban Ace janjikan, kita akan memberikan kepada 4 pemenang, masing-masing 250.000, langsung kita transfer ke bank account-nya ke pemenang ini. Pemenangnya akan diumumkan di aplikasi Urban Ace. Jadi monggo silakan di-download di aplikasi Urban Ace di Android sama di iOS, dua-dua sudah ada. Tinggal diklik, nanti di notification akan muncul keempat nama pemenangnya ini. Ya. Dan itu nanti keempat pemenangnya itu tinggal membalas ke WA yang diberikan, tinggal sebutkan bank account-nya. Asik kan? Anda akan mendapatkan 250.000. Jangan lupa beli bukunya Pak Edi. Ya, itu bagus sekali, sudah dikasih diskon loh ya.
Pak Edi sudah kasih diskon, kalau nggak beli buku, bayangkan, sudah ikut belajar, dapat duit, terus beli buku, bisa dapat ilmu lagi, nggak lakukan, astaga naga. Tapi akhir kata, pada teman-teman, terima kasih ya, terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata saya yang tidak tepat, monggo tolong diterima. Oh, benar juga ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita bakal banyak kerjasama. Feature saya akan kerjasama dengan Anda. Pak Edi juga kita akan co-broking. Leni Cahyadi kita akan co-broking karena Urban Ace ingin masuk ke secondary. Karena saya berulang kali sudah katakan kepada member saya yang jumlahnya ribuan, ayo jalankan secondary. Secondary enak. Tadi Pak Suwandi katakan, ke Pak Suwandi atau Pak Edi katakan. Oh, Pak Ibu Leni yang katakan. Transaksi hari ini, 1 bulan kemudian, 1 minggu kemudian ke notaris, langsung dapat terima komisi. Enak kan? Kalau main primary, nah tuh, selalu member-member saya komplain, Pak Roni kapan komisinya keluar? Lalu baru jual kemarin komisi keluar, gimana? Cara bayar klien lu cicilan 2 juta per bulan, ya mati lah. Bisa 3 tahun balik keluar komisinya. Jadi begitulah. Jadi tolong diimbangi ya antara primary sama secondary. Agent kalau mau kaya menurut saya harus jalankan secondary. Saya lihat agent di Australia, di Amerika, di Singapura, mereka itu kaya naik Mercy, naik BMW, itu karena jualan secondary. Saya datang setahun lalu ke Australia, saya keliling 3 kota, saya kontak agent-agent LG Hooker, itu jemput saya itu pakai BMW, saya bilang sama dia, kamu transaksi kamu apa? Semuanya secondary. Itu kayanya itu dari sana, agent-agent di sana, luar biasa. Masa Anda enggak mau? Jadi kontak klien-klien Anda semuanya, kejar listing, baik sewa maupun jual. Tadi Pak Edi sudah mengatakan tidak ada listing yang buruk. Pak Suwadi mengatakan, bagaimana Anda bisa tahu listing buruk? Wong Anda belum kerjakan, Anda belum dapat listing. Waduh, itu kata-kata pakar semua. Sekali lagi, terima kasih kepada pakar kita, Pak Suwandi Hermawan, Pak Edi Mulyawan, Ibu Leni Cahyadi. Terima kasih atas waktunya. Tuhan yang akan kembalikan ke Anda. Saya nggak bisa bayar Anda. Sudah sediakan waktu hampir 2 jam untuk beritahukan kepada teman-teman di sini. Aduh, itu sudah berkah sekali. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Jaga kesehatan. Ya, tetap aktif semuanya ya, tetap aktif, jaga kesehatan. Ora elabora. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Terima kasih.